Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim silaturahim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca 5 Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Nur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah, para asatidzah yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditakdirkan bertatap wajah, bertaut hati dalam rangka memenuhi kebutuhan ruhaniyah kita bersama
melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf, silaturahim dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapatkan limpahan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat ring salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya sama-sama kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semalam di mana tempat ada beberapa dan banyak melaksanakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj di masjid, di musolah, dan di tempat-tempat yang lain. Saya mendadak Pak Ustadz Yudi ngasih tahu kalau materinya Isra Mi'raj. Ya udah, nggak apa-apa. Materinya kita lanjutkan. Namun inilah kemudian kita sama puncak. Berarti ini kecepatan. Saya akan membicarakan Isra Mi'raj dalam perspektif yang ingin saya sampaikan. Ibu apa yang dirahmati Allah, kita diskusi sebelum memulai. Pernah nggak sih kita kepikiran Isra Mi'raj itu? Pernah nggak ada question bertanya besar tentang ini? Apakah kita termasuk orang yang taklid, ikut-ikutan, ittiba, ikut-ikutan tanpa dasar, ataupun ittiba, ngikut dari guru kita, gitu kan? Artinya ketika kita ada sebagian yang kemudian peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, kemudian digabung nanti Tarhib Ramadan. Ini menjadi pelajaran. Dulu saya termasuk mengawali, mungkin disebut perjalanan. Pertanyaan besar itu yang pertama, memulai saya ingin tahu, ingin belajar, tentang ingin cari apa sih ya hidup, apa itu agama, apa itu macam-macam. Yang pertama dimulai dari pelajaran. Begitu saya masih kecil, saya nggak tahu umur saya berapa, tapi saya ingat saya gendong adik saya. 1, 2, 3. Adik saya yang ketiga laki-laki. 4. Ketiga masih usia, mungkin saya nggak tahu usianya berapa juga. Kemudian di pangkuan ibu saya pingsan. Ternyata itu yang dimaksud dengan meninggal dunia. Saya nanya dalam hati, ya Allah, ini apa namanya? Oh, mati itu begini. Saya masih kecil. 1, mati itu seperti ini. Waktu kakak saya di atas saya persis, ingat saya bilang, saya melihat ada satu fenomena, kemudian kakak saya sakit, lama-lama banyak orang datang, hanya itu aja yang diingat. Tapi begitu saya sudah agak gede ngerti, begitu ada di pangkuan kecil, balita, sore main dengan saya, maghrib kemudian dalam pangkuan. Oh, itu namanya meninggal. Ya udah, itu sambil lalu. Tapi itu jadi kenangan. Apa itu mati? Yang kedua, sudah mulai besar, aliyah, saya kembali kelas 3, disitulah mulai saya diskusi, berdebat dengan guru-guru saya. Artinya berdebat, bukan berdebat ya, bertanya. Ngeyelnya saya. Salah satunya ya ini, nanti berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nanti kita cari dalam surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Insyaallah semua hafal. Wahai masyarakat jin dan manusia,
sekiranya kamu mampu antanfuzu, menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Itu tantangannya. La tanfuzuna illa bisultan. Tidaklah kamu bisa menembus lapis langit dan bumi kecuali dengan sultan. Guru saya dengan sederhana, nggak bisa. Kita nggak bakal bisa menembus langit, menembus bumi kecuali dengan sultan. Disitulah kemudian, loh, kalau ada tafniyah seperti ini berarti ada kemungkinan bisa. Kemudian dimanakan secara waktu itu dijelaskan, dulu saya menjelaskannya, yaitulah orang akhirnya bisa ke astro. Waktu itu zaman baru dari kecil saya diingatkan guru saya tentang fenomena Neil Armstrong. Kemudian naik ke bulan. Kemudian ada yang percaya, ada yang enggak. Loh, dulu aja Neil Armstrong naik ke bulan, ada dua pendapat. Ada yang tiga juga mungkin. Yang satu percaya, yang dua nolak, yang ketiga iya apa enggak. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar ngulik dalam diri saya, sehingga kemudian inilah pelajarannya. Dan kita tiap tahun di tempat kami, kampung pesantren, tiap tahun Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, kita semua hafal. Kita baca ayatnya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad lailan minal masjidil haram, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita baca tiap tahun, kita peringati tiap tahun, dapat broadcast WA selamat Isra Mi'raj. Gitu ada kan sekarang banyak, pakai Canva, macam-macam disebarkan, luaskan. Dulu saya merenung, ini apa? Pernah nggak kita nanya? Boleh, itulah daya kritis ruhaniyah kita. Maksudnya apa? Rasulullah Muhammad SAW, ujian besar umat saat itu di tahun ke-10 kenabian, bukan hanya Nabi Muhammad yang diuji, tapi kita setelahnya umat saat itu diuji. Apa ujian pertama bagi Rasulullah? Disebut Amul Huzni. Apa Amul Huzni? Tahun kesedihan. Dua tokoh sebagai perisai perjalanan dakwahnya, hidupnya saat itu, yaitu Sayyidah Khadijah, istri beliau, istri Rasulullah, dan Abu Thalib wafat, meninggal dunia. Saya dapat cerita dalam riwayat Barzanji, dalam riwayat-riwayat tarikh yang lain, Rasulullah ketika itu hampir mengurung diri di rumah, tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lainnya, sedih, sampai disebut dalam setahun bercengkrama. Karena apa? Saat itu masih hening, masih sepi. Sahabat-sahabat yang lain, kenapa? Begitu ada kabung duka yang mendalam bagi baginda Rasul di Mekah saat itu, Rasulullah Muhammad SAW
sedih di rumah, dalam tanda kutip sendirian. Puncaknya di tahun terakhir itu, kemudian Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Atani Jibril. Ini jadi biarin ngacak nggak apa-apa ya. Ngomong Isra Mi'raj biarin. Datang malaikat Jibril kepadaku memberikan 3 nasihat. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka, maaf. Ya Muhammad, yang pertama, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang kamu cintai, namun pasti kamu akan berpisah. Kemudian apa lagi? Aish ma syi'ta ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, ingat kamu pasti akan mati. Dan yang ketiga, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, setiap perbuatan pasti kamu akan mempertanggungjawabkannya. Inna syarafal mu'minin qiyamun billayali wastighna'u 'anil nas. Kemuliaan orang-orang yang beriman adalah dia bangun di waktu malam, dan kemudian dia tidak butuh dengan makhluk, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat penyemangat utusan Allah Jibril kepada baginda Rasul, yang kemudian menjadi nasihat buat kita. Ketika ada kesedihan, puncak kesedihan biasanya adalah kematian. Kematian orang yang kita cintai. Kematian apa saja. Tertutupnya pintu jalan keluar dari urusan dan masalah kita. Kesulitan yang kita alami, yaitulah salah satu. Jadi Rasulullah saat itu sedih, duka karena 2 sosok, Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Maka kemudian peristiwa yang mengawali adalah cerita itu. Peristiwa yang mengawali Isra Mi'raj, karena Rasulullah SAW berduka, diberikan hiburan, penghibur buat jiwanya. Datanglah malaikat Jibril, dalam riwayat bersama dengan Mikail, nanti dalam kitab Isra Mi'raj lagi secara spesifik dijelaskan, membawa hewan ternak, boleh maaf, hewan dari singkat bagian akhir biar tahu. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa kendaraan namanya buraq. Namun sebelumnya, saat itu dalam riwayat, Rasulullah diantara tidur dan terjaga berada di Hijr Ismail, di dinding Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril menemui baginda Nabi, membelah dadanya, mencuci dengan wadah emas, berisi air zam-zam, mengisi dengan hikmah dan iman. Ini ringkasan dari hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj. Sehingga apa? Saat itu kemudian Rasulullah SAW bertanya, itu apa? Itulah buraq. Barkun, kendaraan yang punya kecepatan secepat kilat, lebih gede daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal, kuda. Kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, memimpin salat dengan para nabi. Dalam riwayat, nah ini nanti kita kritisi, Rasulullah memimpin salat. Kemudian singkatnya, naik baginda Nabi Muhammad SAW, bertemu, menembus 7 lapis langit. Lapis pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam begitu bertemu dengan Nabi Musa,
dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Singkatnya, saat itu kemudian lanjut tawajuh bertatap wajah dengan Allah di hadapan Allah, menerima sholat 50 waktu. Benar gak ceritanya begitu? Hadisnya begitu. Kemudian apa? Turun melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang tua, orang alim, kemudian menjelaskan, ya udah, oh cucuku telah bertemu dengan itu, telah naik, kemudian turun. Begitu lewat ke langit ke-6, berhenti. Nah inilah yang kemudian Rasul aja dikritik. Siapa pengkritiknya? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Makanya dalam riwayat yang panjang, di sini ada riwayat kemudian Rasulullah Musa kemudian nanyain tentang apa yang kemudian kau bawa. Saya diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Oh, saya bawa umat saja nggak pernah mampu. Faqala mahsonatu qultu furidu alayya khamsuna sholat. Kemudian apa? Qala ana alamu bin nasi minka. Rupanya ini ahli hadis, ulama jelasin. Ini hadis juga sama perlu dikritisi. Maksudnya apa? Mengingatkan rupanya Nabi Musa, ana alamu bin nasi minka. Saya lebih tahu manusia daripada kamu. Karena mungkin Nabi Muhammad senior, kamu ya junior, Nabi Musa senior. Alajtu Bani Israel asyaddal mu'ajalah. Saya pernah berusaha ngajarin Bani Israel, berat, repot, malah susah. Wa inna ummataka la tutiku. Dan sesungguhnya umatmu bisa jadi lebih susah lagi, lebih nggak mampu. Nah itulah kita dulu jadi cerita Nabi Muhammad saat itu Isra Mi'raj udah seneng menerima wahyu sholat, turun sampai Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Musa, bahasa guru saya, dibully. Artinya apa? Umat saya aja yang gede-gede nggak mampu, apalagi umat kamu, kira-kira begitu. Kemudian inilah kemudian karena kalimullah Nabi Musa itu pandai bercakap dengan Allah, kemudian disuruhlah farji ila rabbika fasalhu. Muhammad, balik tanya, kira-kira minta keringanan. Farajatu fasaltuhu. Kemudian Nabi Muhammad nurut aja. Nah ini riwayat ini kemudian kan singkat, hadisnya kemudian ditafsirkan dalam kitab-kitab lain. Fathul Bari juga menjelaskan yang panjang, seolah-olah Nabi Muhammad di coaching, didikte sama Nabi Musa. Nabi Muhammad berangkatlah, nanya, minta keringanan. Farajatu, nurut aja Nabi Muhammad, fasa'altu. Nah kemudian, ini nanti khilafiyahnya dalam beberapa versi, nanti dari Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa dalam tafsir, kemudian kita seringnya kita kan dapat pelajaran. Nah ini nanti versinya macam-macam. Nabi Muhammad naik turun berapa kali gitu. Kalau lihat redaksi Imam Muslim, dalam berarti ini redaksi Arabnya Imam Muslim, nanti ada saya terjemahan Imam Ahmad. Faja'alaha arba'ina, langsung begitu naik di diskonnya 10. Makanya sering ada istilah diskon 10 jadi terserah, tapi diskon dari 50 jadi kurang 10 jadi berapa? Arba'ina, 40 waktu. Summa mithlahu summa salasin. Begitu turun 40 itu Muhammad belum kuat, nggak bakal mampu umat saya nggak muat, balik lagi summa salasina, kemudian turun dapat 30. Summa mithlahu faja'ala 20, kemudian balik lagi disuruh sama Nabi Musa, turun akhirnya 20. Jadi naik pertama, turun, kemudian naik, jadi yang kedua nih, betul nggak? Dapat berapa? 40. Naik lagi ke berapa? Ketiga. Turun dapat berapa? 30. Naik lagi yang ke berapa? 4. Turun dapat berapa? 20. Summa mithlahu faja'ala asyran, kemudian naik lagi ke 5. Dapat berapa? 10.
Fataitu Musa faqala minhu. Rupanya 10 aja masih diprotes Nabi Musa. Faja'alaha khamsan, maka kemudian naik lagi menjadi 5. Nah ini, jadi 10, 40, 30, 20, 10, 5. Ini makna filosofi nanti. Kenapa jadi 5 waktu? Yang pertama gak kehitungan, nawarnya 5 kali, makanya jadi 5 waktu. Ada guru saya 9 kali, ya udah itu versi macam-macam, nggak apa-apa. Saya dapat renungan guru saya itu, ya udah nggak apa-apa Gofar. Pertama Isra Mi'raj ibarat langsung naik, ketemu Allah, bertatap tawadud Allah, turun, naik lagi 5 kali, 40, 30, 20, 10, dapat 5. Makanya rokaat waktu itu berapa kali? 5 waktu. Kemudian jumlahnya 17 rakaat. Inilah yang kemudian ketika angka 17 rakaat pun menjadi perbedaan. Maka dalam ilmu seperti itu. Nah kadang ya ini, ketika ini kenapa saya ngomongin diri? Karena kita kajian, bukan ceramah. Kalau ceramah singkat nanti, judulnya apa? Oleh-oleh. Kalau orang jalan-jalan dapat oleh-olehnya apa? Sholat. Bener gak? Sholat 5 waktu 17 rakaat. Inilah yang kemudian riwayat tentang salah satu faqala mithlahu qultu salamtu bi khair. Andai saja, padahal dalam redaksi Rasulullah SAW padahal itu masih diprotes oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad naik lagi mau aja, bisa jadi sholat cuman atu. Wallahu a'lam. Nah ini kalau lihat, jadi Nabi Muhammad 5 kali naik. Naik pertama Mi'raj, turun 1, 40, 30, 20, 10, dapat 5 Nabi Muhammad. Fanu dia ini qad amdaitu faridoti wa khaffaftu an ibadi. Saya dapat mendapatkan panggilan suara, aku ridho. Kemudian apa yang menjadi keringanan bagiku, bagi hambaku. Wajzil hasanata asran. Nah inilah yang kemudian karena setiap waktu satu kebaikan itu, satu waktu kebaikan mendapatkan 10. Jadi satu waktu sama dengan nilainya 10 waktu. Jadi 5 kali 10 jadinya 50. Hadirin hadirat Allah. Nah inilah penjelasan tentang pertama kali yang kita mungkin dengarkan. Urutannya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Apa yang harus kita pahami bersama tentang peristiwa Isra Mi'raj? Nah ini saya ingin berbagi satu hal. Isra-nya ayatnya surat Isra ayat 17 ayat 1, surat 17. Mi'rajnya kita sama-sama baca surat An-Najm ayat 13 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya. Dalam riwayat
Ini nanti tafsirnya macam-macam. Ada ulama tasawuf mengatakan ya udah langsung melihat siapa? Menyaksikan Allah. Nanti penting. Namun dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir melihat malaikat Jibril. Pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya, penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini yang kemudian ujian iman. Ya terserah nanti ruhaniah kita yang merenungkan sendiri. Kita diajarkan Nabi Muhammad Isra diperjalankan di waktu malam dari Masjidil Aqsa, kemudian naik menembus 7 lapis langit di Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah bahasa tawajuh, bertatap wajah dengan Allah. Dalam bahasa ruhaniyahnya itu ketemu. Inilah kemudian khilafiyah, berbeda pendapat. Nah itu yang kemudian ruhaniyah saya juga gelisah. Ya Allah, saya pengen belajar, mengerti tentang makna ini. Jadi pertama kaitannya, ya kalau saja Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, yaitulah Nabi Muhammad. Ya minimal kita sebelum langit 1 gitu. Makanya ketika ada Subhanalladzi asra bi abdihi, maksudnya memperjalankan abdun. Ulama berbeda pendapat juga. Siapa yang diperjalankan itu? Apakah jasmanianya dan ruhaniyahnya Nabi Muhammad atau ruhnya saja? Ulama seperti itu. Maka kita juga sama. Kita di umat zaman ini sudah langsung mendapatkan, ya sudah iman. Nah dulu saya termasuk yang tidak langsung dalam tanda kutip. Ya Allah, saya pengen tahu, saya pengen ngerti ayat ini. Saya pengen paham juga memaknai ini. Sehingga dalam perjalanannya kita coba sama-sama merenungkan. Apa Rasul, kita mengimani bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad menerima wahyu sholat. Ketika pertemuan itu fenomena seperti apa? Makanya ada hadis An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsin kalimatin faqala inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanama yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail hijabuhun nur law kashfahu lahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Dari Abu Musa As'ari radhiyallahu anhu, semoga ridho kepadanya, dia berkata, baginda Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami dan menyampaikan 5 kalimat, tidak disebutkan 4 kalimat sebelumnya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak Allah itu tidur. Artinya apa? Mengawasi kita, tahu detail atas apa yang diciptakannya. Allah yang menurunkan dan menaikkan timbangan. Amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum amalan siang, dan amalan siang hari dilaporkan sebelum amalan malam. Satu maknanya, nah ini. Maka kalau kita beramal, maka guru saya ngajarin satu dari riwayat ini, berilah kesempatan kita di waktu asar menjelang maghrib, isyraq subuh atau sebelum subuh sampai subuh, sampai isyraq lah. Itulah kemudian kita berharap muhasabah, doa ada di situ. Itu disebut sa'atul ijabah,
minta kalau amalan kita waktu malam tadi diterima Allah SWT yang baiknya saja. Yang disimpan yang baik, yang nanti kita saksikan adalah yang baik. Maka kita istighfar sebelum subuh, sebelum maghrib, asar, antara asar dan maghrib, itulah saatul ijabah. Kita doa, minta kepada Allah. Kenapa? Amalan kita di siang hari akan ditaruh, disimpan di Lauhil Mahfud, mega server digital kita. Nah, sebelum disimpan, kita minta yang baik saja, yang gak baik jangan disimpan. Istighfar. Ini. Nah, kemudian apa? Hijabnya, penghalangnya, satirnya, tutupnya adalah nur. Seandainya Allah meningkapkan cahaya itu, tentu sinar wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Jadi, apa yang kemudian disaksikan Nabi saat Mi'raj? Oleh karena itu, yang dilihat Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj disimpulkan adalah nur, cahaya Allah yang merupakan hijab Allah sendiri. Makanya saya diajarkan guru saya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Nur. Nanti dibacakan. Allahu nurus samawati wal ard. Surat Nur ayat 35. Silakan nanti terjemahkan, renungkan maknanya, minta sama Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahul amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah cahaya langit dan bumi. Nanti perumpamaan cahayanya, ya nanti yang lain baca. Ngelek internetnya. Saya bacakan saja. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Surat Nur ayat 35. Tapi buat biar nanti di rumah kita sama-sama renungi, cari bagaimana menghayati. Kita juga pengen mendapatkan nikmatnya ini. Lihat terjemahan semua ulama sampai akhirnya dengan rendah mengatakan Allah pemberi. Padahal mubtada khobar, Allah nurus samawati, Allah cahaya langit dan bumi. Allah nur, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak ditembus, yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca,
tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nur ala nur, cahaya berlapis-lapis, cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini sebenarnya nanti puncak dari pemaknaan tazkiyatun nafs. Ketika orang sudah bersih jiwa ruhaniyahnya itu, yang nampak adalah nurnya Allah. Nah, inilah yang kemudian kita minta. Allah menghendaki siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Kita minta Allah ketika kita merasakan ibadah sholat. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Makanya dalam riwayat Ihya Ulumuddin sampai disebutkan apa? Kemudian makna tentang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Baik, hadirin hadirat Allah, maka dalam notes saya singkat saya sampaikan dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, dia berkata, oh, kok nggak nge-lag di sininya? Nggak bisa. Kembali ke slide. Gimana? Dalam hadis ini, dalam tulisan di halaman ke-3 bagian atas, An Abi Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala qulta li Abi Dzar law ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu faqala an Aisyah kunta tas'aluhu qala kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbaka qala Abu Dzar qad sa'altu faqala ra'aitu nur. Aku berkata kepada Abu Dzar, kata Abdullah bin Syaqiq, seandainya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pasti bertanya kepada beliau. Abu Dzar sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu akan bertanya tentang apa? Dia, aku bertanya kepada beliau, apakah engkau melihat Rabbmu? Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya. Rasulullah bersabda, menjawab, aku melihat nur. Nah ini, maka minta. Makanya saya dia, ya Allah minta. Nur itulah yang kemudian para ahli thariqah, para ahli keruhanian, agar kita merasakan jiwa kita disinari dengan nur ala nur. Sehingga apa? Maka ketika kita doa, dalam riwayat doa nanti, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini. Nah, ini enggak bisa. Wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al fi nafsi nura. Insyaallah nanti pada kesempatan akan datang kita akan menjelaskan berikutnya. Jadi intinya ketika kita menjelaskan Isra Mi'raj yang sering kita dapatkan, itulah pelajaran dari urutannya. Ada yang permulaan, ada yang tengah, dan ada puncaknya. Puncaknya adalah tentang ibadah sholat. Di antara fungsi dan manfaat sholat itu sangat banyak. Sholat mencegah dari perbuatan buruk. Sholat adalah sumber petunjuk atau cahaya. Salat adalah sarana untuk meminta pertolongan. Salat adalah hiburan bagi jiwa. Salat mendatangkan kebahagiaan. Salat sebagai sarana kesehatan tubuh jasmani kita. Banyak beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, wassalatu nurun
salat itu adalah cahaya. Siapa yang melaksanakan salat, maka dia seperti apa? Orang yang meninggal adalah orang yang sedang mengisi daya energi ilahi yang ada dalam diri sehingga dapat memancar, memberi petunjuk cahaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Silakan, ada yang mau nambahin? Karena sajiannya sudah datang, berarti kajiannya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rizki kami, berkahilah kedua orang tua kami, berkahilah guru-guru kami, berkahilah keluarga dan anak keturunan kami, berkahilah jamaah sahabat masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Nur. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Penyayang, wahai Allah yang Maha membukakan jalan kehidupan, wahai cahaya yang menerangi hati kami, berkahilah kami di bulan Rajab ini, berkahilah kami di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ampunilah dosa kami, tunaikanlah hajat dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.